Pernahkah kita merasa kita harus cukup baik untuk Tuhan? Harus lebih rohani, lebih benar, lebih layak? Kita berusaha keras. Kita memperbaiki diri. Kita mencoba membuktikan bahwa kita pantas. Tapi semakin kita berusaha, kita sadar kita tidak pernah benar-benar cukup. Dan di titik itulah kasih karunia berbicara. Keselamatan bukan hadiah bagi yang kuat, bukan upah bagi yang sempurna, bukan hasil usaha manusia. Kita diselamatkan bukan karena kerja keras kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pencapaian kita, tetapi karena anugerah. Anugerah yang mencari kita ketika kita jauh. Anugerah yang memeluk kita ketika kita jatuh. Anugerah yang mengangkat kita ketika kita merasa tidak layak. Hari ini kita diingatkan. Kita berdiri bukan karena kekuatan kita. Kita hidup bukan karena kehebatan kita. Kita selamat karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini? Yes, haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari bersatu hati dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini untuk semua berkat, untuk semua yang Tuhan curahkan atas setiap kami. Pemeliharaan Tuhan sepanjang pekan ajaib atas kami. Terima kasih Bapak. Kami boleh ada dalam ibadah ini semua karena kemurahan-Mu. Beracara di tengah kami Tuhan. Kami bawa segenap umat-Mu di hadapan-Mu. Yang berbeban berat hari ini dilepaskan. Yang susah dihiburkan. Kami boleh masuk ibadah ini dan keluar kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepada-Mu. Beracara di tengah kami awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja, demi nama Yesus, demi nama Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Beri sorak-sorai kita, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Sembah Dia, puji Dia, Dia baik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes, amin. Engkau tahu
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau milikku, tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti, yes, panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun, dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, ku berharap, ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah padamu Tuhan. Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti Panggilanmu panggilanmu, bukan
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sembah Dia, tinggikan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Shikirene motokoro lana bakara lana mayase. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Şükürlerine merayasın. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup. Yes, amen. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Sesungguhnya pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah sumber pengharapanmu. Sesungguhnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang mengakar pada air dan tidak pernah layu daunnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu, Kau ada di tengah kami, dan kami percaya saat Engkau hadir, Engkau akan kerjakan yang ajaib atas umat-Mu. Yang sakit disembuhkan demi nama Yesus, yang berbeban berat dilepaskan demi nama Yesus, yang dihadapkan dengan jalan-jalan buntu pagi ini, pintu-pintu terbuka demi nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan ajaib atas setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau demi nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Coba tengok kanan kiri, beri salam. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya bersyukur di antara kita semua di tempat ini, orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Ayo beri sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Yo, kamilah umat pilihan-Mu Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, yes kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih, dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, yes kita dipilih dan dikuduskan. Haleluya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Lambaikan tanganmu, haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dari segala bangsa, yes kita dipilih jadi umatnya. Amin. Dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Yes, amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus, Semua kami hanya bagi-Mu Tuhan.
Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Sekali lagi terima kemuliaan, lah kemuliaan. Lebih lagi pujian kami, terima kemuliaan, terimalah kemuliaan. Ini khidmat kami bagimu, sembah dan pujian kami. Sekali lagi terima kemuliaan, terimalah kemuliaan. Terimalah sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, 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 haleluya. Yang merasakan berkat sepanjang minggu ini, lambaikan tanganmu. Dia baik, berserah-serah lebih lagi bagi Allah kata haleluya. Setiap langkah kami adalah langkah mujizat Tuhan. Di setiap langkahku tersedia petunjukmu, di setiap jalanku. Yes, amin. Tersedia kasihmu, lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku. Engkau hari esokku, sama kan sejaga, yang terbaik bagiku. Kesan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda sediakan Tuhan sediakan lebih dari yang kupinta. Sampai hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda sediakan bagiku. Yuk, tepuk tangan di atas buat Allah kita. Haleluya. Lapar memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Di setiap langkahku, tersedia petunjuk. Di setiap jalanku, amin. Tersedia kasih, suka dan duka. Kau sandaran bagiku, waktu hatiku. Kau hari esokku, amin. Semua yang sejaga, haleluya, dan sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda sediakan Tuhan sediakan yang terbaik bagi rancangan indah hari ini dan selama. Lihat burung di udara, dan salibnya dan sediakan Tuhan sediakan.
sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tangannya sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Hari ini dan selamanya. Lihat burung, yes, bunga yang di padang dan salibnya. Tangannya sama-sama terjaga. Sampai ya sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Ya, sekali lagi Tuhan sediakan yang terbaik. Jangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tangannya sediakan bagiku. Haleluya. Salibnya kejaminan bagi hidup kami. Haleluya. 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 Yang diberkati Tuhan sorakan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Segera mata. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Yesus baik. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
sama-sama katakan. Waktu bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa susah di dada. Imanku berkata, Kau yang punya kuasa Tuhan, yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, sama-sama walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, bersama tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Ku dalam lembah gelap, tak mengapa. asal Kau di sampingku. Walau masalahku Walaupun masalahku masih ada, sekali lagi saya undang bangkit berdiri, percaya lebih lagi sembah Dia. padamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
setia. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, Haleluya. sembah Dia. Tiada Allah yang seperti-Mu. Sembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Yesus, ku sembah Kau. Kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami tidak ada di tempat yang lain, tapi ada di rumah kesukaan Tuhan. Kami sedang beribadah. Kami rindu, kami haus akan perjumpaan bersama-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau ibadah pagi ini menjadi ibadah yang sia-sia, menjadi ibadah yang rutinitas kami datang dan terus pulang. Kami tidak mau Tuhan, kami mau setiap kami ibadah kepadamu ya Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan. Jangan lewatkan Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Satu persatu dikenyangkan oleh kasih setia-Mu. Setiap pagi, setiap hari Minggu Tuhan, kami rindukan perjumpaan dengan Engkau. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman Tuhan, maka urapilah hamba-Mu Tuhan dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, dan urapan yang sama Tuhan akan berikan kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga pagi ini menjadi ibadah yang menyenangkan. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami pulang tidak dengan seperti kami berangkat, tapi pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, aku mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau melayang-layang, dan Kau menjamah setiap hati jemaat-Mu satu persatu. Dan sekarang kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat, dengar, buka telingamu, aku usir engkau, aku ikat kuasamu, engkau tidak boleh ada di tempat ini. Aku perintahkan kau tinggal di luar. Dan sekarang arah Roh Kudus aku serahkan jam ini sampai selesai nanti. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Firman Tuhan pagi ini judulnya adalah mengalahkan siasat iblis, ya, yang diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Jadi cuma 3 ayat saudaraku ya, 3 ayat nanti kita baca, kemudian kita bahas supaya kita tahu bahwa kita ini harus bisa mengalahkan siasat iblis. Kita ini anak Tuhan ya, kita ini punya musuh. Musuh kita ini bukan manusia. Musuh kita enggak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Musuh kita itu adalah iblis. Dan iblis harus kita kalahkan. Nah, caranya bagaimana? Nanti saudara simak ya. Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ada 3 ayat yang nanti kita akan bahas saudaraku ya. Next bisa di next. Nah, ini kita pendahuluan dulu ya, saya bacakan dulu. Saudara simak aja ya. Dunia adalah medan peperangan rohani, di mana musuh selalu mengintai ya. Dunia ini menjadi ajang peperangan rohani. Musuhnya bukan darah dan daging. Berarti musuh kita ini bukan manusia, enggak punya darah, enggak punya daging ya. Kalau punya darah, punya daging, manusia kan bisa dilihat. Nah ini enggak punya darah daging, enggak bisa dilihat saudaraku ya. Darah daging yang kelihatan, namun iblis sebagai penguasa kegelapan. Jadi jelas bahwa
kita ini punya musuh. Iblis itu selalu mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita, membuat hidup kita ini khawatir, hidup kita ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, katanya Tuhan ya begitu-begitu aja. Pergi gereja dari dulu sampai sekarang ya kayak gini aja, nggak ada perubahan. Sepertinya seperti itu. Iblis selalu mengintimidasi kita, membuat kita ujung-ujungnya itu kita meninggalkan Tuhan. Percuma ke gereja, ya dia membisikkan gitu dalam pikiran kita. Dari dulu ya kamu gitu aja, nggak ada perubahan. Ya, seperti itu kira-kira saudaraku, sehingga lama-lama kita mulai, oh iya ya, mulai mengurangi jam-jam ibadah. Lama-lama kita bisa terhilang, ya, kita bisa meninggalkan Tuhan. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terhilang karena dia diintimidasi oleh iblis. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengalahkan siasat iblis, saudaraku ya. Kita akan belajar ini Tuhan. Pagi ini kita akan membahas untuk tidak dikalahkan oleh tipu muslihat iblis, kita perlu memiliki sikap yang benar. Supaya kita menang, kita harus memiliki sikap yang benar. Nah, apa itu? Kita akan belajar 3 poin. Yang pertama bisa ditampilkan. Nah, pertama adalah mewaspadai ancaman. Pertama kita harus belajar mewaspadai ancaman. Ancaman siapa? Ancaman ya si iblis itu. Iblis itu mengancam kita. Ya, tujuannya satu, dia memisahkan hubungan kita dengan Allah. Supaya kita tidak lagi punya persekutuan dengan Allah, mencintai Tuhan. Supaya kita tidak ibadah lagi, supaya kita tidak berdoa lagi, tidak membaca Alkitab lagi. Ujung-ujungnya kita ini dipisahkan oleh Tuhan. Nah, maka di poin pertama kita akan belajar mewaspadai ancaman iblis. Kita membaca dari 1 Petrus 5 tadi ya, di ayat yang ke-8 ya. Ini 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita baca ya, saudara, simak saja ya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Alkitab berkata ya, lawanmu itu si iblis, bukan manusia. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, Alkitab mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, lawanmu itu si iblis. Berarti lawan kita itu bukan manusia, saudaraku, dia setan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Maka kalau saudara pernah dengar atau mungkin saudara pernah melihat ya, oh di situ loh ya, di sungai itu atau di danau itu, di laut itu ada penguasanya loh. Ada penguasanya. Saya pernah melihat yang seperti kuntilanak misalkan, genderuwo misalnya. Lah itu adalah bagian dari roh-roh jahat. Ya. Lucifer yang menjadi rajanya yang diusir oleh Tuhan ya, ketika dia mulai memberontak sombong. Ya, diusir oleh Allah, dan dia punya anak buah antek-anteknya, ya punya prajuritnya, ya prajuritnya itu roh-roh jahat yang keluyuran di dunia ini, yang menakut-nakuti kita ini manusia, ujung-ujungnya supaya kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar mengalahkan siasat iblis. Apakah kita harus takut kalau kita melihat atau kita mendengar di situ ada setannya begini dan begitu ya? Apakah kita sebagai anak Tuhan harus takut? Kita akan belajar bagaimana mengalahkan si iblis. Nah, di ayat 8 ini dinyatakan, sadarlah dan berjaga-jaga lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Alkitab memberikan satu ilustrasi gambaran bahwa iblis itu seperti singa. Singa mengaung-ngaung ya, mengaung-ngaung mencari siapa saja yang bisa ditelan. Berarti saudara, kalau saya bayangkan, saya renungkan, singa itu dia mengelilingi kita ya. Tidak 1 minggu sekali, tidak sebulan sekali, setiap hari dia mengelilingi. Dia mengaung-ngaung, Alkitab berkata demikian, seperti singa yang mengaung-ngaung menerkam kepada siapa saja yang bisa diterkam. Nah, kita ini kan manusia ya, punya kekurangan, punya kelemahan, namanya manusia hidup dalam daging ya. Kira-kira kalau kita dikelinteri oleh iblis,
mengaung-ngaung seperti singa, seperti kata Alkitab tadi. Suatu hari mungkin kita nggak bisa ditelan. Wong kita ibadah di gereja sini kan ada Roh Kudusnya. Kita di rumah berdoa, baca Alkitab, satu hari nggak bisa. Besok 2 hari nggak bisa. Sebulan mungkin kita masih tidak bisa ditelan sama iblis. Pertanyaannya adalah lama-lama bisa nggak kita ditelan oleh iblis? Jawabnya bisa. Karena kita manusia. Iblis pikir kue ora bisa tak telan saiki, sisuk tak anteni. Kamu pasti tak telan. Berarti iblis bisa menelan kita. Dia melihat kekurangan kita, lenone kita bahasa Jawanya gitu ya. Bisa ditelan. Nah masalahnya bagaimana ketika kita diserang oleh iblis kita bisa melawan saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di next ya. Nah iblis digambarkan seperti singa yang mengaum, mencari celah untuk menjatuhkan orang percaya yang lengah ya. Cara meningkatkan kewaspadaan adalah dimulai dengan penguasaan diri dan kesadaran akan menyatakan peperangan rohani. Jangan memberi celah, maka kita jangan memberi celah ya. Kalau iblis sedang mengaung-ngaung seperti singa ya, singa kelaparan ya, kita jangan malah membuka celah ya, memberi kesempatan kepada iblis ya, malah kita berbuat dosa, melakukan dosa apapun dosanya, itu sama dengan kita membuka celah ya, membuka celah. Malah kita, iblis gak usah nelan, malah kita memberikan diri kita untuk ditelan oleh iblis. Itu namanya membuka celah ya, membuka celah atau kesempatan kepada iblis melalui kompromi dosa ya, atau ketidaksabaran dalam pencobaan. Jadi kita malah jangan membuka celah. Iblis gak usah susah payah menelan kita malah menawarkan diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa di depan kita ini ada musuh yang tidak kelihatan. Dia adalah iblis yang mengaung-ngaung seperti singa mau menelan kita. Intinya adalah memisahkan hubungan kita dengan Allah. Supaya saudara tidak lagi rajin beribadah, tidak lagi rajin berdoa, tidak rajin lagi membaca Alkitab, dan lama-lama saudara terpisah dari Allah. Alkitab mengatakan kerjaan iblis itu adalah mencuri dan membinasakan ya. Mencuri, membinasakan, ujung-ujungnya dia membinasakan kita. Kalau kita jauh dari Allah, lama-lama kan kita binasa ya. Kita enggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus ya. Kita lama-lama binasa tanpa sadar, kita dijauhkan hubungan dengan Tuhan. Kita binasa, saudaraku. Itu kerjaan iblis. Alkitab yang berkata seperti singa yang mengaung-ngaung menelan siapa yang bisa ditelan, dan itu adalah saudara dan saya. Dan pagi ini kita mau belajar, kita jangan mau membuka celah buat iblis supaya kita jangan sampai kita ditelan oleh iblis. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis itu nyerangnya kita ya. Salah satunya adalah lewat pikiran kita. Dia masuk ke pikiran kita ya, membuat pikiran kita ini menjadi kacau, menjadi kita khawatir, menjadi kita tidak percaya. Dia membisikkan kita, tuh lihat ya, itu nggak usah ke gereja juga bisa sukses. Kamu ke gereja tiap hari sama aja, dia menyerang lewat pikiran. Ya. Ujung-ujungnya dia tuh membuat supaya kita ini berbuat jahat dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita buka ayatnya di 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai ayat 5. 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 5. Nah, saya bacakan ya, saudara perhatikan aja. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, ya. Senjata kita ini ya bukan senjata duniawi seperti kalau perang kita bawa tombak, bawa pedang seperti zaman dulu tuh ya. Kalau sekarang kan enggak musim ya, pakai peluru, pakai rundal itu ya. Zaman dulu kan pakai pedang. Ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi senjata kita itu enggak sama dengan senjata dunia yang sanggup
meruntuhkan benteng-benteng. Benteng itu tembok yang menutupi mata rohani kita supaya kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Maka banyak anak-anak Tuhan tidak bisa melihat kebenaran. Apa toh kuwi ya? Apa ya? Apa berkat Tuhan itu apa? Ya, aku ora mudeng ya. Iblis sedang membuat tembok ya, sanggup untuk merubuhkan, dan kuasa Allah itu sanggup merubuhkan benteng-benteng. Ayat 5 ya. Kami mematahkan siasat ya, setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia ya. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kalau seseorang mau kenal Allah, kadang-kala ya kan kayak sepertinya kita kita nggak tahu, dibuat buta gitu ya, menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, perhatikan ayat ini, kami menawan segala pikiran. Iblis menyerang kita lewat pikiran sehingga kita tidak bisa mengenal kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita nggak bisa mengenal itu. Sepertinya kita itu seperti dibutakan. Iblis membuat tembok, membuat benteng supaya kita ini tidak bisa melihat kebenaran Allah ya. Saya ulangi, melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus ya, sampai di sini ya. Jadi kerjaan iblis itu nyerangnya lewat pikiran. Pikiran saudara dibuat kacau. Maka kalau ada orang yang berbuat jahat ya, mencuri, membunuh, berzina, itu sebenarnya secara manusia itu ya, hati nurani manusia itu tidak sampai. Tapi kadang-kala ada orang yang sampai seperti itu karena iblis mulai mengacaukan pikiran manusia. Dia menyerang lewat pikiran manusia. Alkitab mengatakan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya teman ya, teman saya ini dia pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan saudaraku ya. Dia rajin ke gereja ya, kayak kita ini minggu ibadah, melayani di ya apa-apalah yang bisa dilayani. Waktu itu dia masih muda ya. Terus dia rindu untuk memperdalam pelayanannya dengan sekolah Alkitab. Wah, lulus saudaraku, berarti kan ini enggak mudah, sekolah Alkitab kan bertahun-tahun lulus ya. Berarti dia sudah belajar Alkitab penuh. Tahu firman kan ya? Nah, iblis mulai mengacaukan pikiran teman saya ini. Dikacaukan sehingga intinya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ini kisah nyata loh saudaraku ya, orangnya masih hidup ya. Orang tuanya itu meninggal, dia tidak punya lagi sosok orang tua. Lalu dia mulai mencari-cari orang tua angkat. Ketemu saudaraku, ada seorang ayah ya lumayan lah kaya ya. Dia itu punya ilmu ya, punya kepandaian ya, bisa menyembuhkan segala penyakit ya. Karena dia asalnya dari Tiongkok sana ya. Orang sakit, terutama orang sakit lumpuh, stroke, tidak bisa sembuh, sama ayah angkatnya dia itu bukan dipijet, ditotok pakai jarinya. Ini memang ahli yang dia belajarnya dari negeri Tiongkok, Cina sana ya, ditotok gini bisa jalan. Nah itu diajarkan sama teman saya itu ya, sehingga teman saya menguasai dan bisa ya. Satu hari dia menyembuhkan seseorang yang sakit stroke, sudah pergi ke luar negeri karena orang kaya kan periksanya enggak dalam negeri, enggak bisa ke luar negeri, enggak sembuh, tetap masih stroke saudaraku. Sama teman saya ditotok sininya, gimana enggak tahu ya, sembuh bisa jalan saudaraku. Aneh kan ya? Ilmunya diberikan kepada teman saya ini. Nah, satu hari saya ke rumah dia, saya kaget, dia naik mobil, turun dari pintu mobil itu, loh kok membawa kresek-kresek, tak inceng saudaraku, apa kisine? Nggak taunya itu Yungsua tahu ya, bukan miswa loh. Kalau miswa kan dimasak ya, Yungsua kayak dupa itu ya. Waduh, dia mulai nyembah apa tuh Tuhannya, orang tua angkatnya itu kan, dia agamanya kan bukan non Kristen ya, nyembah. Dia nyembah. Cuma saya diam aja, saya nggak berani ngomentari, nanti tersinggung ya, itu haknya dia. Dia kan anak Tuhan, sudah sekolah Alkitab, dia pakai Yungsua. Rupanya orang tuanya nih dia punya patung-patung dibuat hoksai, kalau orang China bilang hoksai itu rumah-rumah itu disembayangi. Ya, namanya patung disembayangi kan kemasukan roh, ya.
Nah dia kalau mau tambani orang itu sembahyang dulu gini dulu, minta biar patungnya itu campur tangan, nulungi dia bisa nyembuhkan dan sembuh saudaraku. Wah laris pasiennya banyak, panggil sana, panggil sini ya, panggil sana, panggil sini. Iblis mulai merusak pikirannya dia. Loh kamu kaya toh sekarang, ikut papamu angkat ya. Pasienmu banyak, orang stroke sampai ke Singapura mana nggak sembuh, sama dia ditotok gegernya gini saudaraku, sembuh jalan saudaraku. Wah apa nggak senang saudaraku, ya laris di sana sini, ya dia nggak tahu dia sebelum dia mengerjakan itu sembahyang gini dulu ya, sehingga dibantu oleh kuasa-kuasa itu ya saudaraku ya. Satu hari dia dipanggil ke salah satu kota ya di Jawa Tengah sini. Ditidurkan di hotel sama temennya ya, dibukakan hotel kamar satu, dia satu ya, sama bosnya dia mau suruh ngobati ya. Ketika dia mau nyembuhkan itu ya, malam-malam kan sudah tidur ya, ditotok, permisi, teman saya dibuka pintu, dipikir siapa ya, dibuka enggak ada orangnya saudaraku. Permisi, enggak ada orangnya, takut saudaraku. Terus dia lari tidur di temannya sebelah. Lah kowe nopo kok turu kene? Aku wedi ya. Aku wedi ya. Terus dia cerita sama saya itu, lah kowe iki kan pendeta toh, apakah hamba Tuhan? Belum pendeta tapi ya, hamba Tuhan toh. Aku belajar Alkitab. Lah kowe suwi ora pernah ibadah, ora pernah berdoa, ora pernah baca Alkitab. Aku wis lali kabeh. Lah terus piye? Aku wedi pelayu aku. Duh, lah kowe iki pelayan Tuhan toh. Saudara tahu dari kisah ini, seseorang yang melayani Tuhan bahkan sudah sekolah Alkitab, belajar Alkitab ya, sampai ngelotok, tapi kalau tidak pernah dipelajari dia akan tumpul seperti pisau yang tidak pernah diasah, tumpul. Akhirnya dia tidak mengenal Tuhan sampai hari ini. Tidak pernah ibadah, baca Alkitab, berdoa meneh, tidak pernah. Memang dia punya keahlian seperti itu, tapi dia sudah terhilang dari Tuhan. Iblis berhasil menelan dia, saudaraku. Maka tujuan iblis adalah satu, dia mencari orang siapa yang ditelan seperti tadi, bisa ditampilkan tadi yang pertama tadi ya. Di ayat yang ke-8 tadi, kembalikan. Nah, iblis bisa menelan ya, berjalan keliling seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelan. Dia berhasil menelan teman saya ini, menjauhkan hubungan dengan Tuhan. Dan dia tidak mengenal Tuhan lagi ya. KTP-nya tetap masih Kristen ya, tidak bisa ngapus gitu kan, tidak semudah itu ya. Tapi dia sudah hilang dari Tuhan. Itu tujuan iblis dan itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tidak pernah ibadah, tidak pernah baca Alkitab ya, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, saudara nanti akan kecewa ikut Tuhan. Lu ikut Tuhan kok kayak ngene wae ya. Nah, maunya saudara kan kalau ikut Tuhan kan, wah hidup diberkati, kalau buka usaha laris, kaya raya. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Bisa enggak saudara lama-lama kecewa? Bisa saudaraku, bisa kecewa. Dan lama-lama saudara akan mulai mundur pelan-pelan dan saudara nanti akan terhilang. Iblis berhasil menelan saudara. Itu caranya setan menelan saudara, tak kasih tahu ya. Contoh teman saya ini pulang, ketoknya baik iblis ya. Ditemukan dengan seseorang yang bisa ngajari pengobatan ya. Dari Cina sana ditotok gini bisa sembuh ya. Baik kan ya, dan dia dapat pasien, dapat uang banyak, tapi dia akhirnya menyembah kepada berhala dan hidupnya jauh dari Tuhan, dan ujung-ujungnya iblis membinasakan manusia. Nah, apa artinya kita punya kekayaan selangit kalau akhirnya kita binasa? Tidak ada gunanya kan ya, tidak ada gunanya. Itu iblis berhasil menelan saudara. Jadi aplikasinya di poin pertama ini adalah jangan memberi celah kepada iblis. Saudara jangan memberi celah kepada iblis. Ujung-ujungnya saudara akan dibinasakan. Yang kedua, memakai otoritas iman ya, memakai otoritas iman. Jadi kita bisa mengalahkan iblis. Tadi yang pertama adalah kita harus mewaspadai ancaman ya, mewaspadai ancaman. Yang kedua adalah memakai otoritas iman, memakai otoritas iman ya. Ayatnya ini ya,
di ayat yang ke-9 ya. 1 Petrus 5 ayat 9 ini ya. Saya bacakan ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Perhatikan ayat ini ya. Lawanlah dia ini adalah iblis dengan iman yang teguh. Ini kok bunyi ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita kalau ngelawan iblis dengan iman yang teguh. Ya, iman yang teguh. Iman itu apa? Iman itu seperti perisai. Ya. Seperti perisai, kalau orang perang zaman dulu itu kan punya perisai. Perisai itu adalah pelindung kayak tampah gitu, tapi kalau tampah dari bambu, dari besi ya, jadi lingkaran itu pegangi gini. Jadi kalau orang perang itu kalau mau kena tombak, kena senjata, dia dilindungi sama perisainya itu. Tahu ya, kayak tampah gitu tapi dari besi. Itu namanya perisai ya. Nah, iman itu seperti perisai, melindungi kita kalau iblis menyerang kita sehingga kita tidak terkena oleh serangan si iblis. Maka kita harus punya iman yang teguh. Alkitab yang berkata bukan saya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, saudaraku. Ketika saudara punya iman yang teguh, ketika iblis menyerang kita, maka serangan iblis itu tidak bisa mengenai kita karena kita punya iman, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa di next. Nah, melawan iblis tidak dilakukan dengan kekuatan mental. Melawan iblis tidak dengan kekuatan mental, tidak dengan kekuatan fisik ya. Kalau kita ngelawan manusia kan pakai kekuatan fisik ya. Semata melainkan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Jadi saudara dan saya harus percaya kepada Yesus dulu. Dia mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa, tapi Yesus mati juga bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Yesus mati di kayu salib, dia juga akan memulihkan hidup kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah bentuk iman yang teguh ya, yang teguh. Iman adalah perisai. Perisai itu tadi saya jelaskan seperti kayak tampah itu pelindung ya dari besi ya, supaya diserang itu dia tidak mengenai kita ya. Iman adalah perisai yang memadamkan panah api si jahat dan dasar untuk berdiri tegak di tengah serangan. Jadi kita harus punya iman yang teguh. Saudara harus punya iman. Kalau saudara nggak punya iman, iblis nyerang kita lewat pikiran kita, saudara akan kalah. Jelas saudara harus punya iman yang teguh. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena musuh kita ini bukan melawan darah dan daging. Kalau musuh kita itu melawan darah dan daging, seperti misalnya pada zamannya Daud itu ya. Daud melawan binatang ya. Dia tidak pakai iman yang teguh. Dia pakai senjatanya waktu itu batu. Ya, binatangnya singa dan beruang dilempari batu pakai ketapel, kena kepalanya, mati. Melawan Goliatnya kelihatan di depannya, dia ambil batu dilempar pakai ketapel, kena, mati. Itu kalau melawan manusia atau hewan, kelihatan ketok itu musuhku, tak ambil batu, tak lempar. Walaupun yang membuat mati itu sebenarnya bukan batunya, tapi ada tangan Tuhan yang menyertai Daud, saudaraku. Nah, ini musuhnya tidak kelihatan nih, musuh kita di depan, di belakang, kanan, kiri, ora weruh saudaraku, ini balang watu piye, tidak bisa. Kita mau menyerangnya bagaimana, nggak bisa. Mau pakai iman yang teguh, bagaimana, nggak bisa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 7, bisa ditampilkan Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4-nya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ini Alkitab ya, perhatikan ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Ini Alkitab mengajari kita resepnya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya kita tuh harus hormat kepada Allah, ngajeni Tuhan ya. Seperti pagi ini saudara menghormati Allah. Saudara tidak ada di tempat yang lain, tapi ada di rumah kesukaan Tuhan. Itu berarti saudara hormat kepada Allah, saudara tunduk kepada Allah. Nah, ini yang Tuhan mau seperti ini. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Kalau kita ibadah sak-sae, kalau kita mau baca Alkitab, kalau mau berdoa, kalau kita mau, ya nggak bisa seperti itu. Kita nggak akan pernah punya iman yang teguh, saudaraku. Kalau kita punya iman yang teguh, kita harus sering beribadah, membaca Alkitab, berdoa. Walaupun berdoanya nggak usah panjang-panjang, sedikit nggak apa-apa, tapi konsisten, saudaraku ya. Ada hubungan pribadi dengan Allah. Itu harus kita lakukan seumur hidup kita. Kalau enggak, kita enggak pernah punya iman yang teguh ya. Alkitab mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, saudara. Ini kuncinya di sini ya. Maka kalau saudara lihat setan, jangan lari, saudaraku ya. Lawan dalam nama Tuhan Yesus. Setan, iblis, aku perintahkan engkau pergi. Dia pasti akan pergi. Saudara ngucap dari mulut saudara, nanti malaikat Tuhan yang turun ya, dia yang akan mengusir setan itu. Tidak percaya, praktekkan. Ya, saya sering mempraktekkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hai setan, iblis, engkau tidak boleh mengganggu rumahku, kamu tidak boleh mengganggu anak-anakku. Aku perintahkan, aku ikat kuasamu di dalam nama Yesus. Saudara ngomong gini, nanti malaikat Tuhan, dia akan datang mengikat setan-setan itu dan mengusir setan itu. Saudara nggak melihat dengan mata jasmani, nggak melihat. Tapi saudara nanti akan melihat kenyataannya bahwa setan itu sudah lari. Alkitab yang berkata, tunduklah kepada Allah, lawannya iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Ketika saudara mengucap di dalam nama Tuhan Yesus, itu nama Tuhan Yesus itu nama di atas segala nama, saudaraku. Nah, kita lihat ayatnya ya, supaya saudara jelas. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Nama Yesus itu nama di atas segala nama ya. Kita lihat Filipi pasal 2 mulai ayat 9 sampai 11. Nah, perhatikan ya, saya bacakan ya. Ini bukti bahwa Yesus itu nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dianya huruf besar berarti siapa? Yesus. Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuh lihat ya. Bapak di surga mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama. 10. Supaya nama Yesus, ya perhatikan, supaya nama Yesus ya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Ya, tujuannya supaya dengan nama Yesus ketika mereka mendengar di langit, di bumi dan di bawah bumi, mereka itu bertekuk lutut ketika mendengar nama Yesus. Ya, 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, dengar Bapak Ibu ya tadi ayat ini ya. Jadi Bapak menganugerahkan nama di atas segala nama. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis, aku ikat kuasamu, aku perintahkan kau keluar. Seketika itu setan itu akan lari tunggang langgang. Malaikat di surga, saudara nggak melihat setannya maupun malaikatnya, tapi saudara akan melihat kenyataannya, dia akan lari tunggang langgang karena Bapak di surga sudah menganugerahkan nama di atas segala nama. Supaya yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi itu bertekuk lutut dengan nama Yesus. Itu sebabnya ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, Yesus itu ada kuasanya. Saudara bisa berdoa ya, bisa berdoa, nanti sudah akan lihat kenyataannya ya. Maka kalau saudara lihat setan jangan terus malah lari saudaraku ya. Satu kisah lagi ya, saya ceritakan. Ini ada seorang sekolah Alkitab di Salatiga, sekolahnya namanya Berea. Di Salatiga itu ada sekolah Alkitab namanya Berea. Saya kenal sama beliau sudah lama sekali. Nah, dia belum pendeta tapi dia melayani di komsel-komsel itu. Di komsel-komsel dilayani sama dia ya. Ya pokoknya dia melayanilah ya, yang ngatur lah. Ya ketuanya komsel ya. Jadi khotbah sana, khotbah sini. Itu ketua komsel saudaraku ya, dia sekolah Berea tapi dia nggak sampai selesai ya karena keadaan nggak sampai selesai, tapi ya mending lah dia sudah tahu firman Tuhan, pernah sekolah. Suatu hari ketika dia melayani komsel-komsel, dia pulang rumah malam-malam dijawil gini saudaraku,
Pak, noleh, enggak ada orangnya saudaraku. Dijawil meneh, Pak, takut lari. Ini pelayan Tuhan saudaraku ya, lari pulang ke rumah, manggil-manggil istrinya. Waduh, terus katanya dia kalau tidak sama saya, rumah itu suasananya kayak panas sekali, ya, kayak panas sekali. Terus dia istrinya suruh berdoa. Terus saya tanya, loh, gue kan pelayan Tuhan tuh. Lah tengkeng dalam nama Yesus, Yesus kan nama di atas segala nama. Oh sudah mikir ke aku no Pak Andrian. Aku wedi melayu. Loh lah kok anakku wedi terus engko sing bokot baik terus piye sambatin tok gitu. Aduh. Nah inilah saudaraku ya, walaupun mereka itu percaya sama Tuhan ya, kita harus tahu bahwa Yesus itu nama di atas segala nama. Maka ayat ini sudah catat ya. Yesus itu nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus setan iblis engkau pergi. Harusnya demikian. Orang Melayu saudaraku. Ya, karena dia mungkin ya apa ya Hatta mungkin tidak tahu atau gimana ya. Kan pernah sekolah saudaraku ya. Maka saudara pagi ini belajar. Kalau saudara di rumahmu nama gelodak. Tapi bukan kucing saudaraku ya. Ya bukan kucing ya. Gelodak ke orang apa-apa. Tengkeng dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab tadi mengajar tunduklah kepada Allah. Lawanlah. Dia akan lari daripadamu. Itu Alkitab mengajarkan karena di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pagi ini belajar bagaimana mengalahkan siasat iblis. Tadi yang pertama, kita harus mewaspadai ancaman iblis ya, ancaman setan ya. Karena setan itu mengaung-ngaung seperti singa ya. Kita harus lawan dia. Yang kedua, memakai otoritas iman, saudaraku. Kita harus memakai otoritas iman, ya, supaya kita punya iman yang teguh. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, menekuni perjuangan. Ya, menekuni perjuangan. Ayat 10 saya bacakan ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Allah itu sumber segala kasih karunia. Allah itu memberikan kepada kita kebaikan. Di next ya, bisa saya jelaskan. Nah ini ya, penderitaan dan serangan musuh bersifat sementara. Iblis itu menyerang kita. Selama kita hidup di bumi enggak ada 100 tahun ya. Sementara ya, sementara. Namun anugerah Allah bersifat kekal. Anugerah Allah itu bersifat kekal ya. Penderitaan kita itu cuma sementara ya. Saudara menderita di bumi itu cuma sementara, tapi anugerah Allah bersifat kekal. Tuhan sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan umatnya yang tetap bertahan. Jadi janji Tuhan adalah Dia akan menguatkan kita, menolong kita, menguatkan kita ya. Itu bersifat kekal saudaraku. Maka dikatakan tadi di ayat yang ke-10 ya, bisa dikembalikan lagi ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penderitaan memiliki tujuan untuk membentuk iman kita. Kalau saudara hidup di bumi ini diizinkan Tuhan menderita, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, itu sementara. Dan itu bisa memberikan iman kita yang teguh, yang kuat saudaraku. Bukan untuk supaya kita ini menderita, supaya kita jatuh. Tidak, Tuhan tidak pernah merancangkan seperti itu. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan saudaraku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita ini ya, kekristenan kita ini tidak selalu mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saya katakan tidak selalu. Saudara ibadah sudah percaya, terkadang masih ada sesuatu ya yang sepertinya doa kita tidak dijawab, saudaraku ya. Sepertinya kita ini sudah ikut Tuhan ya, sepertinya belum ada sesuatu yang kita harapkan itu bisa tercapai. Memang seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yusuf ya, ini cerita lagi Yusuf ya. Yusuf itu ketika dia di penjara, kira-kira Alkitab memang tidak mencatat, ini perkiraan saya. Berdoa enggak sama Tuhan, Tuhan tolong biar aku lepas. Saya rasa Yusuf berdoa. Ya. Pas
pasti berdoa. Alkitab tidak mencatat. Kalau Daniel kan dicatat, Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Yusuf tidak dicatat, tapi Yusuf pasti berdoa. Karena apa? Yusuf ketika bertemu dengan rekan sepenjaranya, dia ngomong sama rekan sepenjaranya, ya, nanti kalau kamu keluar ingat aku loh. Ya sampai ngomong gitu sih Yusuf. Berarti Yusuf kan mengharapkan dia bisa keluar dari penjara kan. Nah, berarti Yusuf kan pernah berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan. Tapi kenyataannya ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetap masih tuh dalam penderitaan. Ya. Sepertinya Tuhan kan mengabaikan doa Yusuf. Sepertinya, ya kan sepertinya. Tapi setelah 13 tahun Yusuf dimuliakan. Tapi 13 tahun saudaraku. Saudara baru berapa tahun ya minta kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Lah kok podo wae ya. Lunga gereja, merak lunga gereja podo wae. Yusuf 13 tahun saudaraku. Musa ya, perhatikan Musa 40 tahun. Ketika dia diusir sama Firaun, usia dia 40 tahun. Pergi ke tanah Median, dipek mantu sama Yitro. Yitro orang Median itu kulit hitam, maka kalau ada Yahudi yang kulitnya hitam itu keturunan Musa, dipek mantu. Ya, apakah Musa tidak berdoa sebagai umat pilihan Allah? Ya Alkitab nggak mencatat, tapi saya prediksi, saya kira-kira pastilah Musa berdoa, ya Allah, dulu kan belum ada Yesus ya, tolong aku, mesti kan gitu. Sepertinya Tuhan itu menutup telinga, sepertinya ditunggu sama Musa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, umurnya jadi 45 tahun. 5 tahun lagi umur Musa jadi 50 tahun. Enggak ada apa-apa saudaraku. Didoa lagi 1 tahun, 2 tahun, sampai 20 tahun umur Musa 70 tahun. Ya, 70 tahun. Ya, tambah lagi sampai 75 tahun. Orang sana kan bewoan enggak kayak kita, itu kalau jenggotnya bisa panjang sampai bawah saudaraku ya. Si Musa itu ya 75 tahun belum, sepertinya doanya enggak dijawab sama Tuhan. Sepertinya nunggu sampai, dan setelah dia umur 40 tahun, jadi umur Musa jadi 80 tahun, sudah tua saudara, baru dipakai oleh Tuhan. 80 tahun berarti dia keluar dari Mesir 40, dia mengembarakan, ngingoni wedusnya, mertuanya itu 40 tahun, suwe loh saudaraku. Wedusnya beranak pinang, wah itu 40 tahun, dia usia 80 tahun baru dipanggil oleh Tuhan. 80 tahun saudaraku, jenggotnya sampai panjang, 80 tahun baru dia melihat kemuliaan Tuhan. Disuruh pergi ke Mesir untuk membawa umat Israel kembali ke tanah perjanjian. 40 tahun seperti tidak ada apa-apa. Doa Musa sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Kira-kira Musa itu bisa enggak sebagai manusia putus asa? Bisa. Saudara berdoa tiap hari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dijarke sama Tuhan, suwe-suwe sudah mikir enggak, loh Tuhan gimana ya? Bisa enggak saudara putus asa? Bisa, saudara manusia kok. Saya pun juga bisa lah, ya. Tapi dengan firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada umat pilihannya. Saudara harus sabar. Musa 40 tahun. Nah, saya ceritakan lagi ya. Ini jemaat kita aja ya, kita nggak usah sampai ke jauh-jauh ke Musa ya, jemaat kita aja. Jemaat kita ini, tapi sekarang orangnya sudah pindah ya, pindah di gereja ya GBI, tapi bukan di sini, tapi gereja lain, tapi di GBI. Beliau sekarang usianya kira-kira ya 70 lebih lah. Ketemu saya beberapa bulan yang lalu. Pak Andrian, ya Pak. Aku disuruh khotbah Pak di kematian Pak. Lah terus gimana Pak? Waduh aku mules wetengku Pak. Aku lek mempersiapkan bingung piye persiapane. Lah terus kalau mules, lah sing diomongke apa Pak? Sing diomongke ra ngerti. Lah terus tanggere ngomong to Pak. Ya iya ngomong gitu lah, kowe gampang lah. Aku ki ora iso ngomongnya piye. Lah terus kalau aku masih nyemputi orang apa tuh yang di komsel itu jemputi pulang ngeter ke lah umurku 70 punjul kok ngeterke ya cuma ya wis namanya pelayanan luar biasa. Saya bilang kata-kata pelayanan saya madek, tapi ya sudah umur 70 kongkon metui kongkon ngeter ke balik, tapi namanya pelayanan.
Lah cuma aku ki mikir Pak Andrian, lah kok Tuhan itu kok ya gek saiki ngongkon saya. Kok ora dhisik-dhisik waktu aku ujian enom ki lho Pak. Nah itu perhatikan ya. Terkadang, lah saya ngomong sama dia, mending Pak kamu 70, Musa ki 80 Pak. 80 lebih tua dari kamu baru Tuhan panggil. Itu melaku turun jalan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian umur 80 tahun. Bapak enak naik mobil garek-garek gitu jalan dewe. Lah ini Musa melaku bawa tongkat tok, panas kepanasan adem kademen Pak. Oh iya. Jadi terkadang saudaraku di usia senja Tuhan baru pakai kita. Maka kalau saudara kok aku kok orang ngopo-ngopo neng gereja, sudah diem aja. Belum tentu nanti usia tua saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Caranya macam-macam. Ya ini jemaat kita dulu, sekarang sudah pindah di sini ya. Dia melayani Tuhan di usia senjanya dia. Ya melayani gampang, metui sana, metui sini, ngantar sana. Ya cuma gitu tok, tapi itu dia ngomong ini pelayanan. Luar biasa. Ya, secara fisik juga capek, umur 70 lebih ya saudaraku, ngantar sana ya jalani Jember, jalani masuk kampung-kampung gitu, mbek atrat barengan bingung saudaraku. Nek malam ora ketok lek nyenggol becak terus piye iki ya. Urusane panjang saudaraku ya. Nah, itulah. Tapi dia ngomong ini pelayanan Pak Andrian. Nah, itu saya kenakan Musa Pak, 80 tahun baru dipakai oleh Tuhan. Bapak enak naik mobil, Musa jalan kaki, sudah ngukur dalan sak dawan-dawane itu. Pak, oh iya. Jadi pelayanan itu saudara bisa dipakai oleh Tuhan di usia senja saudara. Saudara tidak sama mengeluh ikut Tuhan, pokoknya ikuti aja. Minggu ke gereja, wayang baca Alkitab, berdoa. Saudara berdoa aja, percaya bahwa Tuhan nanti akan memakai saudara sesuai dengan talenta saudara di usia senja saudara. Disyukuri saja. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saat ada masalah Tuhan pasti akan memulihkan kita. Apa masalah saudara, percaya Tuhan pasti akan memulihkan saudara. Masalah itu tidak membuat kita menjadi lemah, tapi justru masalah kita menjadi kuat saudaraku. Kesimpulan yaitu bagaimana kita bisa mengalahkan iblis tadi. Yang pertama adalah kita harus waspada terhadap serangan iblis ya. Kita harus waspada ya terhadap ancaman iblis karena dia seperti singa yang mengaung-ngaung. Lalu yang kedua, kita harus punya iman yang teguh. Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dalam hidup kita. Satu resep yang Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, ya hormat kepada Tuhan Yesus. Dan lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah.
bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Bapak di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Biar firman-Mu ini boleh tertancap di hati jemaat-Mu Tuhan satu persatu, bahwa kami punya musuh yaitu iblis. Mari Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu supaya kami punya perisai iman. Jemaat-Mu punya perisai iman, sehingga setiap serangan-serangan iblis kepada seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, bisa kami halau karena ada Tuhan Yesus yang menyertai jemaat-Mu tempat ini. Berkati satu persatu, jangan ada yang dilewatkan di antara jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, perlengkapi dengan senjata rohani-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan semua jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu, dan kiranya berkat kasih anugerah Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Lamptera. Saya akan menyaksikan tentang kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Doa itu mengubah segalanya. Setiap apa yang kita doakan pasti dijawab Tuhan, walau itu cepat atau lambat. Saya mau saksikan bagaimana Tuhan turut campur dalam pergumulan kami. Kami punya pergumulan yang cukup lama, 10 tahun, ketika mengurus kelengkapan administrasi anak kami Sakti. Waktu awal kami membuat akte itu ada kendala tentang domisili. Rumah kami, saya tinggal dan KTP kami berbeda. Jadi ketika saya datang di rumah kami yang lama walaupun itu masih rumah kami, untuk minta surat pengantar itu kami tidak diberi. Padahal untuk pengurusan surat itu kami harus butuh surat pengantar dari RT, RW, dan kelurahan. Sampai akhirnya tertunda, dan kami pun terus melakukan upaya untuk kami bisa menyelesaikan surat-surat itu. Beberapa kali kami datang ke Dukcapil, bahkan menemui kenalan kami yang di sana, tetap tidak bisa. Tapi karena kebaikan Tuhan, akhirnya kami setelah 10 tahun kami bergumul, kami berdoa, kami bisa menyelesaikan itu. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang ini anugerah Tuhan? Lewat doa kami, waktu itu Pak Gembala mengajak kita untuk menambah volume doa kita dengan program 3333 ya, dan itu adalah terobosan buat kami. Setiap pagi saya selalu datang kepada Tuhan, karena di tempat saya kerja itu di belakang kan ada gereja. Jadi setiap pagi itu saya dari setiap pagi jam 8 atau ketika saya sampai kantor belum ada orang, saya datang, saya duduk di situ untuk berdoa. Dan lewat doa 33 itu sungguh adalah sebuah terobosan buat kami, dan hadiah terbesar juga buat kami. Salah satu hadiah terbesar buat kami, tepat di bulan Januari, tanggal 5 Januari, akte Sakti selesai. Sakti bisa mendapatkan akte bahkan sekaligus dengan yang namanya kartu identitas anak lengkap. Ya, kami tidak mengalami kesulitan, semua itu karena campur tangan Tuhan. Jadi setelah kami 10 tahun bergumul ditambah dengan program doa 333 itu terobosan buat kami. Walaupun kami harus menunggu 10 tahun, dan ternyata
setelah itu kami mendapat kemudahan. Ini adalah jawaban Tuhan bahwa kalau kita setia berdoa, apapun hambatannya, mungkin kita harus diuji ya untuk sabar. Dan Tuhan beri jawaban tepat pada waktunya. Jadi doa itu mengubah segalanya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kesaksian saya, biarlah semua itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman sepekan GBI Lamtera. Doa pagi. Hari Senin sampai Sabtu. 4:30 pagi di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Hari Rabu pukul 6:30 malam. Di ruang ibadah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah melalui YouTube GBI Lamtera. Selamat pagi, sahabat. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth. Hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah. Kami mengundang adik-adik Lamtera untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu Abil dan Teens, Minggu 19 April 2026, dengan tema Yesus Bangkit, pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online setiap hari Minggu, pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Mari hadir dalam ibadah raya secara onsite. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu. Kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat gereja pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore atau melalui hotline di 087 832 253 032. Lamtera, Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. Komsel online pada hari Selasa 14 April 2026 via Zoom dilayani oleh Komsel Victory. Komsel bersama hari Selasa 28 April 2026 pukul 6:30 malam on-site di ruang ibadah. GBI Lamtera juga melayani potong rambut gratis dan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani potong rambut gratis, silahkan hubungi hotline gereja atau melalui tim sekretariat gereja. GBI Lamtera kembali membuka kelas musik. Dengan ketentuan, berjemaat di GBI Lamtera memiliki komitmen dan konsisten dalam berlatih dan mau diarahkan untuk melayani di gereja. Latihan akan diadakan selama 15 kali pertemuan dan maksimal tidak hadir atau izin selama 5 kali. Kelas dilakukan setiap hari Selasa, pukul 6 sore sampai 7 malam. Pendaftaran akan ditutup pada 30 April 2026 dan kelas akan dimulai pada hari Selasa 5 Mei 2026. Kuota hanya 7 orang, silahkan segera mendaftar kepada Kak Noel. LWC Go to Jogja, Jumat 1 Mei 2026, kuota maksimal 25 orang. Segera daftarkan diri Anda melalui pengurus youth atau tim sekretariat.
proses pemasangan plafon dan instalasi jalur listrik, ruang ibadah baru GBI Lamtera. Terima kasih kepada seluruh jemaat GBI Lamtera atas setiap persembahan pembangunan dan bersyukur kepada Tuhan atas semua kemurahan dan anugerah-Nya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua diberkati firman Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak PDP Adrian boleh berbagi berkat buat kami semua. Kami ingin menyambut yang baru pertama kali ibadah bersama kami di tempat ini. Adakah bisa lambaikan tangannya? Ya, selamat datang Bapak. Ya, setelah ibadah kami mohon bisa tinggal sebentar. Kami ingin lebih kenal dengan saudara semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri untuk ibadah pagi ini. Sebelum itu kita akan membaca pengakuan iman setiap minggu kedua. Kita akan angkat tangan kita akan baca hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Kita masih berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan, kita akan angkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati persembahan jemaat-Mu, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan yang lain-lain Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati semua persembahan jemaat-Mu sehingga menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Dan sekarang kami akan pulang Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu,
Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin baik dan tambah baik. Tuhan akan memberkati suamimu dan yang berlimpah-limpah, dan suamimu akan takut akan Tuhan, dan istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu, cucumu akan seperti tunas pohon zaitun. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan yang baik yang daripada Tuhan. Dan sekarang pulanglah. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Bensin masuk, berkat kunci. Oh, great the one. Oh, great the one. Bensin masuk, bensin masuk, berkat kunci. Oh, great